Recording in progress. Baik, materi kita pada siang hari ini adalah kegawatan muskuloskeletal. Ya, jadi kegawatan muskuloskeletal ini adalah kegawatan ya yang berkaitan dengan sistem muskuloskeletal. Jadi muskuloskeletal itu terdiri dari dua ya. Ada muskulo itu otot dan skeletal itu tulang atau rangka gitu ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa kondisi kegawatan yang terjadi di otot maupun rangka gitu ya. Oke, sebelum kita mulai kita review dulu nih anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal. Jadi sistem muskuloskeletal itu mulai dari otot terlebih dahulu ya. Nah, sebetulnya ada tiga jenis otot ya di dalam tubuh manusia. Yang pertama ada otot rangka, kemudian ada otot polos, dan ada otot jantung. Teman-teman, kalau yang otot rangka itu ya contohnya adalah otot yang ada di tangan, di kaki, ya, yang menempel langsung pada tulang. Itu adalah otot rangka. Kemudian kalau otot polos, ya otot polos ini nanti adalah otot yang ada di pencernaan, ya di organ dalam. Nah, itu namanya otot polos, ya. Contohnya misalkan usus, lambung, nah itu namanya otot polos. Kemudian jantung, nah, jantung ini juga merupakan organ yang terdiri dari otot, ya. Nah, kenapa dibedakan? Memang pada otot jantung ini ada kondisi khusus ya. Di otot jantung itu ada kondisi khusus. Kemudian yang selanjutnya rangka. Nah, rangka ini yang menempel otot rangka ini yang menempel pada tulang tadi ya. Dan biasanya otot rangka ini nanti akan menghubungkan antara tulang satu dengan tulang yang lainnya. Nah, nanti persambungannya itu kita kenal sebagai sendi gitu ya. Kemudian otot rangka ini hampir kebanyakan yang membentuk atau memberikan massa pada tubuh kita. Jadi berat badan kita itu kalau ya otot yang paling berat ya otot rangka ini gitu ya ketimbang otot polos dan otot jantung. Disebut otot volunteer karena berada di bawah kendali sistem kesadaran kita. Jadi otot rangka ini bekerjanya atau bisa kita gerakkan ya sesuai kesadaran gitu ya. Tapi kalau otot polos, otot jantung ini di bawah kesadaran kita ya, walaupun kita tertidur gitu ya, mereka tetap bekerja, tetap bisa beraktivitas seperti itu. Nah, kalau otot rangka ini bekerjanya di bawah kendali kita gitu ya. Nah, ini teman-teman gambarannya ya. Jadi serabut otot ya baik itu otot rangka ya, kemudian otot polos dan juga otot jantung. Nah, jadi ada perbedaan dari bentuknya juga. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara sistem muskuloskeletal ya, jadi otot dan tulang itu biasanya akan tersuplai oleh pembuluh darah. Ya, jadi di otot-otot itu ya ada pembuluh darahnya. Nah, pembuluh darah itu bertujuan atau berfungsi untuk mensuplai ya, mensuplai kebutuhan untuk otot-otot tersebut ya agar bisa bekerja. Jadi otot itu bisa bekerja, bisa menghasilkan energi itu karena disuplai oleh pembuluh darah. Dan selain pembuluh darah itu juga ada sistem saraf. Nah, sistem saraf ini yang berfungsi untuk mengendalikan ketika kita akan menggerakkan khususnya. Kemudian jaringan otot ya, otot rangka itu secara langsung dia melekat pada tulang dan tendon. Nah, yang menghubungkan otot ke tulang itu apa? Ya, itu namanya adalah tendon. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ya bahwasanya yang merah ini ototnya. Ya, tadi ini berarti otot rangka ya karena dia menempel pada tulang
ya. Kemudian ini disuplai yang merah ini arteri, yang biru itu vena, yang kuning ini adalah saraf. Nah, nanti otot ini akan menempel pada tulang. Nah, yang menghubungkan antara otot dengan tulang ya ini namanya tendon. Ya, ini namanya tendon. Nah, jadi nanti si otot itu menempel ke tulang itu melalui tendon. Ini gambaran otot polos. Ya, jadi kalau otot polos itu contohnya adalah usus, ya, usus atau sistem pencernaan, ya. Ini adalah otot polos. Nah, ini otot polos ini akan melakukan pekerjaan ya atau bisa bekerja secara otomatis ya tanpa kita kendalikan. Nah, kita malah terkadang kalau beberapa otot polos ini ya kita tidak bisa mengatur karena dia bekerja secara otomatis. Nggak bisa terus kita hentikan gitu itu juga nggak bisa. Nah, makanya ini berada di bawah kendali sukarela oleh otak ya. Kemudian kerjanya otot polos ini sifatnya kontraksi dan relaksasi untuk mengontrol pergerakan. Nah, ini contoh misalkan usus ya. Ketika dia sebelah sini kontraksi, nanti dia bisa mendorong makanan atau bisa mencerna makanan seperti itu. Nah, yang selanjutnya otot jantung. Nah, kenapa dipisah nih otot jantung? Sepertinya mirip seperti otot rangka, tetapi ada hal spesial di otot jantung. Ya. Otot jantung itu bisa menghasilkan listrik yang berfungsi untuk menggerakkan jantung. Ya. Nah, mungkin teman-teman pernah mendapatkan materi di KMB ya sambil kita review bahwasanya di otot jantung ini ada sumber listriknya. Nah, ada 3 sumber listrik yang utama pada jantung. Ya. Yang paling besar ini adalah S anode. Nah, ini normalnya jantung itu sumber listriknya dari S anode. Ya. Nah, posisinya ada di atrium sebelah kanan. Ya, di ujung atrium sebelah kanan. Nah, sumber utamanya adalah S anode. Nah, nanti S anode akan mengeluarkan listrik ya sesuai arah panah ya. Sehingga ketika listriknya ini mengalir melalui otot-otot jantung, nanti akan bekerja nih otot jantungnya melakukan kontraksi. Nah, dari S anode ini akan ditransfer ke AV node. Nah, AV node ini adalah sumber kelistrikan yang kedua. Ya, jadi setelah S anode, sumber listrik yang kedua adalah AV node. Nah, dari S anode ditransfer ke AV node. Nah, dari AV node ini nanti dipecah jadi 2, ke ventrikel sebelah kanan dan ke ventrikel sebelah kiri. Nah, nanti ada perjabangan. Nah, perjabangannya ini namanya His bundle. Nah, baru nanti menjalar ke bundle branch atau biasanya kalau zaman SMA kita nyebutnya Purkinje ya, serabut Purkinje. Nah, serabut Purkinje ini juga dapat menghasilkan listrik. Nah, jadi ada 3 yang bisa menghasilkan listrik. S anode, AV node, dan serabut Purkinje. Nah, normalnya tadi harusnya otot jantung pada orang normal ini munculnya dari S anode, ya dari S anode ditransfer. Kalau tidak normal gimana Pak? Bisa jadi S anode-nya nggak ada, jadi munculnya langsung dari AV node. Nah, itu bisa juga terjadi. Nah, ini kekhususan dari otot jantung ya. Jadi dia bisa menghasilkan kelistrikan yang berfungsi untuk mendukung sistem kerja jantung. Jadi kalau misalkan kelistrikannya bermasalah, ya kalau kita bisa lihat di EKG ya, EKG itu menggambarkan sistem kelistrikan yang ada di jantung. Ketika EKG-nya tidak normal, ya ini menunjukkan juga kinerja jantungnya juga mengalami kondisi abnormal. Nah, yang selanjutnya adalah kerangka tubuh. Nah, kerangka tubuh ini dibagi ya. Kalau dulu zaman SMA ini ada tengkorak, ya, kemudian tulang area badan dan tulang area ekstremitas. Ekstremitas ini ada ekstremitas atas yaitu tangan, ya. Kemudian ada ekstremitas bawah yaitu kaki. Ya, jadi secara garis besar dibagi jadi itu 3. Ada tulang
bagian tengkorak, tulang bagian badan, dan tulang area ekstremitas. Nah, fungsinya apa sih tulang itu? Nah, tulang ini akan menopang tubuh dan memberi bentuk serta menjadi struktur yang kukuh untuk perlekatan otot. Ya, jadi memang namanya juga rangka. Ya, makanya dia membentuk bentuk tubuh gitu ya. Kemudian otot ini akan melekat ya. Melekatnya melalui tendon tadi. Nah, sambungan antara tulang dengan tulang itu bukan tendon, tapi ligamen. Ya, jadi dibedakan nanti kalau yang otot ke tulang itu tendon. Kalau yang tulang ke tulang itu ligamen. Jadi yang di sendi-sendi itu adalah ligamen. Kemudian fungsi lainnya juga dari rangka itu adalah melindungi beberapa organ tubuh. Contoh, tengkorak melindungi otak. Kemudian rangka di area dada itu melindungi jantung dan paru-paru, ya. Kemudian rusuk bagian bawah ini melindungi sebagian besar hati dan limpa. Kemudian tulang belakang itu melindungi sumsum tulang dan persarafan. Kemudian beberapa tulang juga berfungsi untuk memproduksi sel darah merah. Jadi sumsum tulang itu juga memproduksi sel darah merah. Nanti distimulus oleh enzim ataupun hormon namanya eritropoietin yang diproduksi oleh ginjal. Kemudian nanti hormon itu akan dikirimkan ya ke tulang dan menghasilkan nanti sel darah merah. Nah, komponen tulang ini terdiri dari komponen muskuloskeletal ya. Jadi kalau kita berbicara secara lengkap ya, kalau di awal saya tadi menyampaikan ada muskulo yaitu otot dan skeletal yaitu rangka. Nah, namun kalau kita breakdown lebih detailnya ya, komponennya ternyata berisi ini ya, ada tulang, ada saraf, ada pembuluh darah, ada otot, ada tendon, ada ligamen, dan juga ada sendi. Nah, ini adalah komponen muskuloskeletal secara lengkap. Secara nama tadi ada muskulo dan skeletal, otot dan rangka. Tapi kalau kita breakdown secara anatomi, fisiologi tadi, itu ada mulai dari tulang, saraf, pembuluh darah, otot, tendon, ligamen, dan sendi. Nah, ini bisa mengalami kondisi kegawatan. Yang pertama apa sih kegawatannya? Yaitu fraktur. Ya, mungkin teman-teman sudah sering dengar yang namanya fraktur. Fraktur itu adalah terputusnya ya komponen tulang, ya bisa terbuka maupun tertutup. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kita menemukan pasien-pasien dengan kondisi fraktur? Yang pertama adalah kita harus melakukan ya, harus kita cek apakah kulitnya itu mengalami kerusakan atau tidak. Nah, kulit ini nanti akan membantu kita untuk menentukan apakah terbuka atau tertutup. Jika terjadi kerusakan kulit sampai terlihat tulangnya, maka kita kategorikan sebagai fraktur terbuka. Namun jika jaringan kulit tidak mengalami kerusakan, ya, tapi tulangnya patah atau terjadi fraktur, maka kita kategorikan sebagai fraktur tertutup. Ya, jadi kita harus lihat ya jenisnya ini fraktur apa, fraktur terbuka atau fraktur tertutup. Apa yang kita periksa? Ya, periksa kondisi kulitnya. Nah, ini jenis-jenis fraktur. Nah, jadi ada yang transverse non displace ya. Jadi transverse non displace ini biasa kalau orang awam itu sebutnya adalah retak. Tulangnya retak. Ya, ini jenisnya adalah transverse non displace. Kemudian ada transverse biplace ya. Kalau transverse yang displace itu artinya patahnya nih datar ya, patahnya ini datar tapi tulangnya sampai bergeser. Nah, ini jenis transfer ini yang patahnya datar. Yang non displace ini berarti dia kondisinya tetap tulangnya, tidak ada pergeseran.
Tapi kalau yang displace, ya ini berarti terjadi pergeseran. Kemudian yang selanjutnya adalah compound. Ya, compound ini dia patahnya miring, kemudian ada beberapa komponen tulang itu yang sampai keluar. Nah, ini kita biasa sebut juga. Nah, ini termasuk yang fraktur terbuka. Ya, ada beberapa bagian tulang yang keluar, ya, keluar dari tubuh, gitu ya, dari bagian tubuh. Kemudian yang selanjutnya adalah oblik. Nah, oblik ini dia patahannya miring, tapi tidak terjadi pergeseran. Ya, patahnya miring, tidak terjadi pergeseran. Yang selanjutnya adalah komunit. Nah, ini kalau yang komunit ini biasanya terjadi hancur, ya, ada patahan kecil-kecil, ya, atau serpihan kecil-kecil. Nah, ini disebut sebagai komun. Kemudian yang terakhir ada grimstick. Nah, grimstick ini dia patah tapi tidak secara keseluruhan dari diameter tulang. Jadi hanya patah sebagian dari diameter tulang. Ini namanya grimstick. Nah, ini adalah jenis-jenis fraktur, ya. Nah, kalau secara jenis yang awal tadi itu ada terbuka dan tertutup. Membedakannya adalah ketika dia sampai merusak jaringan kulit, kemudian ada bagian tulang yang keluar dari jaringan kulit, maka itu terbuka. Tapi kalau tidak, berarti tertutup. Nah, contoh yang terbuka ini adalah yang compound. Bisa nggak Pak, kalau misalkan yang lain tapi terbuka? Bisa saja. Jadi misalkan contoh nih frakturnya komunit, tapi kulitnya rusak, kebuka atau apa namanya ada laserasi sampai tulangnya terlihat. Ya, ini termasuk bisa kategori terbuka, jenis frakturnya adalah komunit. Kemudian fraktur ini yang tertutup, ya, fraktur tertutup itu biasanya akan menimbulkan beberapa gejala, ya, tanda gejala. Yang pertama adalah deformitas atau deformity. Nah, deformitas atau deformity ini terjadi perubahan bentuk, ya, bisa bergeser, ya, bisa bengkok, ya. Pokoknya deformitas itu adalah kondisinya itu terjadi perubahan bentuk secara anatomis. Misal nih ada pasien, contoh nih frakturnya di femur, ya, fraktur tertutup. Kemudian lututnya nggak lurus, bengkok, nah, itu dinamakan dengan deformity. Kemudian ada tenderness. Nah, tenderness ini terjadi nyeri tekan. Jadi pas kita palpasi itu muncul nyeri. Kemudian ada guarding. Nah, guarding ini terasa kaku. Ya, biasanya kalau contoh di gambar, ya, ini fraktur femur itu nggak bisa ditekuk. Nah, bengkak nggak bisa ditekuk. Nah, ini namanya guarding. Nah, kalau bengkaknya itu namanya swelling. Ya, swelling ini kondisinya bengkak. Nah, ini ciri-ciri atau tanda-tanda fraktur itu terjadi. Ya, jadi ada deformity, tenderness, guarding, dan swelling. Tambahannya apa? Tambahannya juga ada bruising. Bruising itu memar. Ya, kemudian ada krepitas. Krepitas itu gemertak. Jadi kalau misalkan teman-teman coba angkat gitu ya, biasanya ada kayak bunyi tulang yang bergesekan atau berbenturan, ya. Itu namanya krepitas. Makanya biasanya kalau kita periksa pemeriksaan fisik, ya, sering teman-teman menyebutkan tidak ada tanda-tanda krepitas. Nah, krepitas ini adalah tanda khas dari terjadinya fraktur. Kemudian bisa terjadi false motion. False motion itu pergerakan yang abnormal. Contoh misalkan pasiennya jempol tangannya terkilir, nah, sehingga terjadi kesalahan gerak yang harusnya dia nekuk tapi nggak bisa, ya. Kitanya udah berusaha nekukin tapi nggak bisa, atau malah geraknya jadi abnormal, ya. Geraknya jadi abnormal. Kita gerakin ke kanan tapi geraknya nggak sepenuhnya ke kanan, ya, atau terjadi pergerakan yang abnormal. Nah, ini biasanya
terjadi karena kerusakan saraf juga. Jadi akibat fraktur sampai mengakibatkan kerusakan pada saraf. Kemudian yang selanjutnya ada exposed fragment. Ya, ini biasanya luka yang terbuka. Ya, jadi ada luka yang terbuka akibat terjadinya fraktur. Kemudian nyeri, ya jelas nyeri biasanya sering muncul, pasti muncul kalau pasien-pasien dengan kondisi fraktur. Kemudian ada lock joint. Lock joint ini terkadang dia menyebabkan sendinya itu terkunci, nggak bisa digerakkan. Contoh yang sering terjadi itu ya pada fraktur-fraktur di area sendi, ya fraktur di area sendi itu terkadang sendinya jadi ngunci, nggak bisa untuk digerakkan. Kemudian yang selanjutnya untuk tengkorak, servikal, spinal, torak dan pelvis ya. Ini bisa terjadi juga walaupun ya contoh misalkan nih pelvis, pelvis itu pinggang ya. Pinggang itu kan tulangnya pipih. Tapi bisa juga terjadi fraktur gitu ya. Kemudian tengkorak ya sama kalau misalkan tengkorak ini kan bentuknya bulat ya, pipih. Kemudian ketika terjadi benturan ya bisa juga terjadi fraktur pada area-area tersebut. Jadi semua tulang itu memiliki kemungkinan untuk terjadi fraktur. Nah, bagaimana cara menangani fraktur dalam kondisi kegawatan? Nah, teman-teman harus pahami dulu tadi terbuka atau tertutup gitu ya. Ketika kondisinya tertutup, maka kita bisa menopang secara mandiri. Ya, jadi kalau yang tertutup itu cenderung mudah untuk penanganannya. Ya, jadi kuncinya adalah kita mengimobilisasi. Jadi jangan banyak digerakkan. Kalau yang fraktur tertutup, ya. Jadi kalau fraktur tertutup itu kita cukup imobilisasi saja, ya. Jadi jangan banyak digerakkan, dipertahankan bentuknya sesuai bentuk anatomisnya ketika terjadi fraktur tertutup. Makanya kita bisa menopang secara mandiri ketika terjadi fraktur, khususnya yang fraktur tertutup. Kemudian, nah ini bisa kita pasang seling, misalkan teman-teman di kondisi emergensi ketemunya hanya sarung misalkan atau kain lap misalkan ya kita bisa bikin sling menggunakan kain tersebut gitu ya untuk menopang tadi fungsinya untuk menopang dan mengimobilisasi area fraktur yang tertutup. Kemudian ini adalah contoh ketika fraktur di area seperti sendi siku ya, kemudian di area kepala, kemudian di area bahu dan di area pelvis. Nah, ini bisa kita gunakan mitela ya. Besok insya Allah kita akan praktek bagaimana cara melakukan pembidaian pada area-area tersebut gitu ya untuk menggunakan alat-alat sederhana gitu ya. Jadi kalau misalkan kalau di rumah sakit kan biasanya teman-teman pakainya sling yang sudah jadi gitu ya atau pakai elastis perban atau pakai perban gitu ya. Nah, terkadang kan kalau di kondisi emergensi itu hal-hal tersebut bisa saja tidak ditemukan ya sehingga kita harus bisa memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar kita. Nah, ini contohnya pakai kain mitela atau kain segitiga. Nah, itu kita bisa manfaatkan untuk pembidaian. Kemudian kalau luka terbuka, bagaimana caranya? Nah, kalau terjadi luka terbuka, maka sebelum kita melakukan penanganan, lebih baik kita memanggil bantuan terlebih dahulu. Ya, jadi segera hubungi rumah sakit terdekat atau fasilitas emergensi yang ada di sekitar kita. Ya, tujuannya apa? Kalau pada luka terbuka kita butuh penanganan lebih lanjut ya, karena kita harus antisipasi misalkan pasiennya terjadi shock hipovolemik ya, maka kita sebelum melakukan penanganan lebih baik minta bantuan terlebih dahulu. Jadi segera untuk memanggil bantuan. Nah, bisa telepon rumah sakit terdekat, bisa telepon nomor-nomor emergensi di lokasi kita gitu ya. Itu kita bisa aktifasi itu terlebih dahulu.
Nah, nanti kalau sudah minta bantuan, sudah telepon ke nomor emergensi, ya sambil menunggu bantuan datang, kita bisa melakukan pertolongan. Nah, apa yang harus kita utamakan pada fraktur terbuka? Yang harus kita utamakan pada fraktur terbuka adalah kita kontrol perdarahan. Ya, jadi kita harus hentikan perdarahannya. Karena kalau fraktur terbuka pasti ada perdarahan, ya, ada perdarahan. Nah, kita harus bisa menghentikan proses perdarahan tersebut, ya. Nah, proses perdarahan tersebut ya kita bisa lakukan balut tekan. Jadi kalau misalkan ada fraktur yang terbuka, kita bisa lakukan balut tekan, ya. Kita lakukan pembalutan dan ditekan agar perdarahannya berhenti. Kemudian sering ada yang menanyakan, Pak, kalau diikat boleh tidak? Nah, sekarang diikat itu sudah tidak direkomendasikan. Karena kalau dengan pengikatan itu akan menghentikan peredaran darah, ya, sehingga area-area di bawah ikatan ya itu akan kekurangan suplai darah. Iya betul darahnya berhenti, tapi organ-organ ya atau jaringan-jaringan yang dari batas ikatan ke bawah itu bisa terhenti suplai darahnya. Nah, itu bisa menyebabkan kematian jaringan sehingga sekarang dihindari untuk eh, prosedur pengikatan pada fraktur yang terbuka. Jadi cukup dibalut tekan. Caranya gimana? Teman-teman nanti bikin dulu balutan ya. Jadi bikin kain ataupun kasa ya, digumpalkan terlebih dahulu, dilipat ya, dilipat agak tebal terlebih dahulu. Kemudian kita tempelkan di area fraktur yang terbuka, kemudian kita tekan. Nah, tekan sampai perdarahannya berhenti. Kemudian kalau perdarahannya sudah berhenti, teman-teman boleh dilakukan pembalutan, gitu ya. Kalau diikat itu sudah tidak direkomendasikan, kecuali pada luka-luka amputasi. Ya, luka amputasi, contoh nih misalkan tangannya putus. Nah, kemudian kita balut tekan nggak cukup. Jadi sudah dibalut tekan tapi tetap perdarahannya masih keluar ya sudah boleh dilakukan pengikatan karena kondisinya adalah luka amputasi atau luka yang terputus gitu ya. Selanjutnya adalah teman-teman kalau sudah balut tekan ya tadi selanjutnya kita lakukan pembidean. Nah, pembidean ini bisa teman-teman gunakan split ya ataupun kita biasanya kenalnya spalek gitu ya, pakai spalek itu boleh digunakan pada fraktur terbuka maupun tertutup. Ya, bedanya apa? Kalau tertutup tadi usahakan imobilisasi saja karena kan tidak ada perdarahan. Tapi kalau yang terbuka karena ada perdarahan maka kontrol perdarahan terlebih dahulu ya baru kita boleh lakukan pembidaian ya. Nah, mau ditambahkan spalek boleh ya atau biasanya dibalut tekan ya kemudian diperban itu juga boleh ya. Yang penting adalah prinsip imobilisasinya jangan kebanyakan gerak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada 3 pemeriksaan yang teman-teman wajib lakukan sebelum kita melakukan pembidaian, baik itu untuk fraktur terbuka maupun untuk fraktur tertutup. Ya, jadi ada pemeriksaan sebelum dan sesudah. Apa saja pemeriksaannya? Yang pertama adalah pulsasi. Ya. Jadi teman-teman sebelum melakukan pembidaian cek dulu nadinya. Ya. Jadi contoh nih, frakturnya ada di tulang radius ya, tulang radius nih, tulang radius ya. Ada di tulang radiusnya patah. Nah, maka cek dulu nadinya. Nadinya ada atau enggak. Jadi kalau nadinya ada, ya nanti setelah pembidaian juga harus ada, gitu ya. Jadi kalau misalkan sebelum dibidai ada nadinya, kok pas dibidai setelah dibidai nggak ada nadinya, nah ini bahaya. Berarti pembidaiannya terlalu kencang, ya itu berbahaya. Kemudian yang kedua motorik. Motorik itu bisa nggak tuh digerakkan. Nah, tadinya bisa gerak, habis dibidai nggak bisa gerak. Nah, berarti kurang pas tuh melakukan pembidaiannya. Kemudian yang terakhir adalah sensasi. Ya, kita berikan rangsangan. Ya, bisa merasakan sensasi atau tidak.
Kalau bisa merasakan sensasi sebelumnya, ya sesudahnya juga harus tetap bisa merasakan gitu ya. Jadi ketiga pemeriksaan ini sebelum dan sesudah pembidean itu hasilnya harus sama ya. Jadi jangan sampai misalkan sebelum dibidai ada nadinya, pas dibidai nggak ada nadinya. Nah, ini berarti kita membidai terlalu kencang ya. Itu beresiko untuk menghentikan aliran darah sehingga bisa menyebabkan terjadinya kematian jaringan. Kemudian yang selanjutnya, nah ini bisa kondisi dislokasi ya. Kalau tadi fraktur, ini sekarang dislokasi. Nah, dislokasi ini adalah pergeseran sendi ya. Jadi sendinya bergeser. Nah, fraktur dislokasi adalah kombinasi cedera pada sendi. Jadi misalkan nih ada frakturnya dan juga ada dislokasinya, itu juga bisa terjadi. Misal nih area sendi ini dia retak ya atau transverse non displaced tadi. Terus kondisinya terjadi pergeseran. Nah, ini berarti dua kondisi, ada frakturnya, ada dislokasinya. Kalau dislokasi hanya digambar ini, ya ini tidak terjadi fraktur nih, dia hanya dislokasi saja. Kemudian apa yang harus dilakukan ya? Jadi terkadang sendi yang terkilir itu akan berkurang secara spontan sebelum penilaian Anda. Jadi ketika kita menemukan kondisi dislokasi ya, itu kondisinya kadang berkurang secara spontan ya. Kemudian konfirmasi dislokasi dengan mengambil riwayat. Jadi kita tanyakan dislokasinya itu karena apa? Ya, apakah karena terjatuh, kesleo atau mungkin apa ya? Itu kita konfirmasi. Kemudian dislokasi yang tidak berkurang adalah masalah serius. Jadi misalkan nih, kadang-kadang kalau orang dislokasi itu bisa balik sendiri, ya bisa balik sendiri, tapi nanti tinggal nyerinya aja, tinggal bengkaknya aja gitu ya. Tapi sebetulnya ketika terjadi trauma ataupun cedera itu terjadi dislokasi, cuman balik sendiri. Nah, itu yang tidak emergensi. Nah, kalau yang emergensi itu yang tidak bisa kembali. Ya, contohnya tadi di gambar ya, dia jadi dia menetap. Ya, itu harus dilakukan reposisi. Ya, harus dilakukan reposisi. Tanda gejalanya apa? Yang jelas kalau namanya juga dislokasi ya, pergeseran sendi, pasti terjadi deformitas atau deformity. Jadi tadi perubahan bentuk ya, deformitas atau deformity. Kemudian terjadi pembengkakan ya, sering ini terjadi pembengkakan pada area-area dislokasi. Kemudian rasa sakit yang semakin berat ketika digunakan, khususnya ketika bergerak. Kemudian ada tenderness atau nyeri tekan ketika dilakukan palpasi. Kemudian yang selanjutnya hampir sepenuhnya kehilangan gerakan sendi. Jadi dislokasi ini sering menyebabkan tadi terjadinya kehilangan fungsi, ya kehilangan fungsi dari sendi. Jadi sendinya nggak bisa nekuk, ya namanya juga dislokasi ya. Kemudian yang selanjutnya bisa mati rasa, ya atau gangguan sirkulasi ke anggota badan, khususnya pada sendi-sendi yang kecil, contohnya sendi jari, ya. Itu biasanya kalau sendi-sendi yang kecil karena pembuluh darahnya juga kecil, ya. Itu ketika terjadi dislokasi kadang ada yang pembuluh darahnya itu menjadi tersumbat atau terjepit gitu ya, sehingga dia tidak mensuplai dengan baik. Nah, kalau yang seperti itu ya, yang sampai mati rasa ya itu biasanya sirkulasinya berkurang gitu ya. Selanjutnya selain dislokasi ya, itu ada kondisi yang namanya sprain ya. Ini kalau yang hobi olahraga kadang tahu nih ya. Ada sprain. Sprain itu apa sih? Sprain ini adalah kita biasa bilang sebagai kesleo ya. Nah, kesleo antara sprain dan sprain nanti ada dua, ada sprain, ada strain. Nah, ini nanti ada bedanya nih. Kalau sprain ya, sprain atau kesleo ini atau ankle ya, itu yang cedera adalah ligamen. Nah, tadi ligamen itu yang menghubungkan tulang dengan tulang. Ya, jadi kalau sprain itu yang cedera itu adalah ligamennya.
ya, penghubung tulang dengan tulang. Nah, itu sprain. Nah, contohnya apa? Ankle, kesleo itu yang cedera sprain, ya. Jadi yang cedera adalah ligamennya, penghubung antara tulang dengan tulang. Kemudian biasanya ya kalau terjadi sprain ini terjadi deformitas, ya, akan terjadi perubahan bentuk, ya, kemudian ada pembengkakan juga akibat terjadinya sprain. Nah, sprain ini tanda khasnya nyeri tekan, kemudian pembengkakan dan ekimosis, ya, pembengkakan dan kemerahan, kemudian rasa sakit atau nyeri tadi, ya. Kemudian kadang kalau pada sendi-sendi yang untuk menopang atau untuk bergerak itu menyebabkan ketidakstabilan. Ya, contoh misalkan cederanya di area ankle, ya. Kemudian kalau untuk jalan biasanya menyebabkan ketidakseimbangan. Nah, yang selanjutnya adalah strain. Nah, kalau strain ini pada otot dan tendon, ya. Jadi cederanya itu yang kena itu adalah penghubung antara otot dan tulang. Kalau sprain tadi tulang dan tulang, kalau strain itu eh, tu, kalau strain itu otot dan tulang. Jadi sprain tulang dan tulang, strain otot dan tulang. Nah, ini perbedaannya. Kemudian bisa terjadi deformitas, bisa tidak, ya. Biasanya kalau pada strain ini karena yang cedera adalah tendonnya, itu kadang bisa terjadi deformitas, kadang juga tidak. Tapi yang jelas ini terjadi robekan atau cedera pada tendon. Kemudian gejalanya, ya, gejalanya adalah nyeri, ya, rasa sakit, kemudian swelling, kemudian bruising dan false motion. Nah, ini kan namanya juga tendon. Nah, tendon itu kan nanti fungsinya ketika kita mau menggerakkan, ya, menggerakkan tangan contohnya. Nah, ini ada ini, ya, ada tendon yang bekerja, ada otot yang bekerja. Nah, biasanya karena yang rusak tendonnya tadi, ya, tulang dengan otot, maka biasanya ada perubahan, ya, atau pergerakan yang abnormal. Nah, ini gambarannya teman-teman. Ketika sprain ini ligamennya, ya, jadi penghubung antara tulang dengan tulang, ya, ini namanya sprain. Kalau yang strain ini yang rusak tendonnya, jadi penghubung antara otot dengan tulang, ya. Nah, teman-teman nanti harus bisa membedakan, ya, ciri khasnya strain itu biasanya ada false motion, ya, jadi misalkan mau digerakkan nggak bisa, ya, itu berarti cenderung ke arah sprain, ya, ada false motion karena otot ini nanti kalau kontraksi ataupun relaksasi kan harusnya ini bisa bergerak, ya. Tapi kalau yang strain, ya, yang strain ini cenderung bisa digerakkan, ya, karena ototnya nggak ada masalah, jadi tulang masih bisa bergerak, cuman nggak bisa geraknya itu karena nyeri, ya. Biasanya sprain nggak bisa gerak, tapi sebetulnya nggak bisa geraknya itu karena nyerinya. Jadi mungkin pasiennya nggak tahan nyerinya, sehingga nggak bisa menggerakkan area kaki. Yang selanjutnya ada amputasi. Nah, ini contoh amputasi patah, ya. Terjadi luka amputasi, jadi terputusnya jaringan. Nah, amputasi, ya, ini adalah salah satu cedera ataupun trauma yang cukup parah, ya, bisa terjadi, ya. Kalau terputus seperti ini nih bisa terjadi perdarahan, ya, bisa jadi amputasi secara keseluruhan gitu, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan sama seperti fraktur terbuka, ya. Jadi teman-teman harus bisa mengontrol perdarahan, ya. Jadi hentikan perdarahannya. Nah, jangan sampai teman-teman kebalik, ya. Kebaliknya apa? Karena putus nih. Nah, kita sibuk nyari anggota badan yang terputus. Nah, itu jangan, ya. Fokus kita ketika ketemu luka amputasi itu adalah menghentikan perdarahan. Jadi jangan sibuk-sibuk mencari anggota tubuh ataupun anggota badan yang terpotong atau terputus, ya. Itu nanti urusan terakhir, ya. Yang penting kita hentikan dulu perdarahannya.
Jangan sibuk-sibuk cari anggota tubuh yang terpotong, ya. Kemudian teman-teman juga harus peka terhadap kondisi pasien, khususnya di emosional, ya. Jadi perasaan pasien ya, kalau terjadi luka amputasi itu pasti pikirannya pasiennya itu pasti sudah tidak karuan ya. Makanya kita juga harus berhati-hati dalam proses komunikasi ke pasien. Nah, apa yang harus dilakukan setelah kita berhasil menghentikan perdarahannya? Ya, jadi perdarahan ini bisa kita hentikan dengan balut tekan. Caranya gimana? Caranya kita gumpalkan kain ataupun kasa, kita tutup di area lukanya, kemudian kita balut. Ya, jadi itu tekniknya balut tekan sampai perdarahannya berhenti. Nah, kalau misalkan tidak berhenti dengan teknik balut tekan, itu boleh dipertimbangkan menggunakan torniket atau diikat tadi, ya, karena ini luka amputasi. Jadi kalau dengan balut tekan itu tidak berhasil, maka boleh untuk dilakukan pengikatan. Ya, tapi itu opsi terakhir, ya, kalau misalkan perdarahannya tidak bisa dihentikan. Nah, nanti kalau sudah berhenti proses perdarahannya, nah, teman-teman kalau menemukan anggota badan ataupun anggota tubuh yang terpotong, nah teman-teman cukup dimasukkan saja ke kantong plastik yang kering, ya. Kemudian disimpan di suhu yang dingin atau di tempat yang dingin, ya. Jadi nggak perlu tuh direndam lah pakai air es, pakai NaCl dan lain sebagainya, itu nggak perlu. Cukup masukkan ke kantong plastik yang bersih, ya, kering, ya, kemudian tutup rapat. Nah, baru nanti disimpan di tempat yang dingin, misalkan ada cool box, ya, itu boleh digunakan. Nah, selanjutnya ataupun selebihnya kita serahkan ke kamar operasi, ya. Jadi nanti di ruang operasi itu dokternya nanti yang akan menentukan apakah luka ataupun jaringan tubuhnya ini masih bisa disambung atau tidak. Kalau masih bisa disambung, biasanya berarti sel-selnya itu masih hidup, ya, sehingga bisa disambung. Namun kalau berdasarkan pemeriksaan kok sudah terjadi kematian jaringan, ya biasanya tidak akan disambung, cukup dilakukan operasi amputasi saja. Ya, jadi untuk luka amputasi tadi ya teman-teman, fokus untuk menghentikan perdarahan. Jangan sibuk mencari bagian tubuh yang terpotong. Kalau kita sudah berhasil menghentikan perdarahan, teman-teman kalau menemukan anggota tubuh yang terpotong, cukup dimasukkan ke kantong plastik yang bersih kering. Baru kita simpan di tempat yang dingin, tidak perlu direndam dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya biasanya luka ataupun injury tadi ya, baik itu fraktur, baik itu tadi ada dislokasi, ada sprain, ada strain, ada luka amputasi, itu semuanya ada zona injurinya. Ya, contoh di gambar nih. Jadi misalkan ada fraktur atau dislokasi di area bahu. Dislokasinya di area bahu, tapi bisa saja zona injurinya itu bisa sampai ke leher, bisa sampai ke area dada, bisa sampai ke area lengan bawah, ya. Itu termasuk zona injuri. Jadi teman-teman ketika misalkan ketemu pasien ada dislokasi bahu, terus nyeri sampai leher ya, teman-teman jangan menyangkal ya, karena bisa jadi itu adalah zona injury atau zona cederanya dari si pasien gitu ya. Jadi cederanya di bahu tapi sampai ke leher. Nah, itu termasuk zona injury. Yang selanjutnya adalah sindrom kompartemen. Nah, sindrom kompartemen ini juga termasuk kondisi kegawatan, teman-teman ya. Jadi sindrom kompartemen itu adalah pembengkakan yang masif pada lokasi cedera ya. Jadi tadi teman-teman masih ingat otot itu kan dilalui oleh pembuluh darah dan juga saraf ya. Jadi otot itu kan dilalui pembuluh darah dan saraf. Nah, ketika terjadi pembengkakan yang masif, yang parah gitu ya, pembuluh darah sama saraf itu bisa tertekan. Ya.
Ketika tertekan, kemudian suplainya terhenti, fungsinya terhenti, maka itulah yang disebut sebagai sindrom kompartemen. Jadi ada pembengkakan antara kompartemen yang menyebabkan tadi terjadinya disfungsi dari saraf dan juga dari pembuluh darah. Nah, ini sering terjadi pada fraktur khususnya di area tibia. Tibia itu tulang kering ya, tulang kering ya khususnya pada anak-anak itu bisa terjadi sindrom kompartemen. Nah, biasanya sindrom kompartemen ini itu akan muncul, akan mulai berkembang setelah 6 jam sampai 12 jam setelah cedera ya. Biasanya akibat dari perdarahan yang berlebih atau adanya kehancuran tadi tipikal yang komut ya, yang komut itu yang patah kecil-kecil. Nah, itu bisa terjadi sindrom kompartemen. Nah, ini gambarannya teman-teman sindrom kompartemen ya. Ini normalnya ya. Normalnya apa tadi? Normalnya otot ya. Ini kan tulang nih. Ya, misalkan nih fraktur di area tibia. Nah, ini tulang tibianya. Nah, ini kan otot-ototnya nih yang warna pink nih. Ini otot-ototnya. Nah, ini kan ada selaknya. Ya, ada selaknya. Nah, selak ini kan akan dilalui oleh pembuluh darah. Ya, akan dilalui oleh pembuluh darah. Nah, ini contoh nih pembuluh darah, pembuluh darah, pembuluh darah gitu ya. Nah, selebihnya ya ini ada saraf dan lain sebagainya. Nah, ini normalnya seperti ini. Ya, normalnya seperti ini. Jadi antara ini ada kompartemen tuh yang mana sih? Yang merah ini nih namanya kompartemen. Ya. Nah, sindroma kompartemen itu ini terjadi pembengkakan. Jadi karena cedera akhirnya membengkak, ya, akhirnya membengkak sehingga antar kompartemennya ini terjadi pembengkakan. Nah, kalau terjadi pembengkakan itu dia akan menekan pembuluh darah, menekan saraf ya, sehingga sirkulasinya tidak bagus. Nah, ini kalau tidak ditangani ya, tidak ditangani, maka bisa terjadi kematian jaringan. Nanti kakinya bisa busuk karena tadi tidak tersuplai dengan baik. Nah, caranya gimana? Caranya biasanya akan dilakukan pembedahan. Ya, akan dilakukan pembedahan, kemudian nanti lukanya dibiarkan terbuka ya untuk mengurangi tadi tekanan antar kompartemennya. Jadi bengkak ya, karena bengkak ya udah dibedah sekalian biar mengurangi tekanannya. Kemudian sindroma kompartemen ini ditandai dengan rasa sakit yang tidak sebanding dengan cederanya. Ya, biasanya cederanya kecil tapi rasa sakitnya luar biasa. Ditambah tadi ada pembengkakan ya atau peradangan secara masif ya di otot-otot dalam kompartemen. Kemudian cenderung nanti akan mengalami kepucatan ya. Jadi ya karena suplainya tidak bagus ya biasanya nanti akan terjadi kepucatan. Kemudian kalau kita berikan rangsangan ya itu cenderung berkurang sensasinya ya. Kemudian kekuatannya juga cenderung berkurang. Nah, ini teman-teman ketika terjadi sindrom kompartemen biasanya nanti akan dibedah ya. Akan dibedah untuk mengurangi tekanan. Nah, pembedahan ini nanti akan dibiarkan terbuka. Jadi dijaga kesterilannya ya sampai pembengkakannya berkurang. Ya, jadi tetap dibiarin kebuka kayak gini ya. Tetap dibiarin kebuka seperti ini sampai nanti pembengkakannya berkurang. Nah, ini makanya dijaga betul kesterilannya ya. Jadi perawatan lukanya harus sering-sering ini untuk mencegah terjadinya infeksi karena posisinya akan dibuka seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan sudah terlanjur kering ya biasanya nanti akan diberikan sekalian ini cangkok kulit ya. Jadi misalkan eh, apa namanya lebih amannya gitu ya, lebih amannya kalau dalam jangka waktu yang lama bisa dilakukan cangkok kulit ya. Jadi misalkan ini kan sudah dibuka. Nah, nanti diambilkan dari kulit yang lain yang masih sehat, kemudian dipasangkan di sini, ya.
itu sampai nanti pembengkakannya berkurang, ya. Karena kalau terjadi pembengkakan ya ini gambarannya nih sindroma kompartemen. Jadi otot-ototnya pada bengkak menekan tadi pembuluh darah dan juga saraf, ya. Ini gambarannya teman-teman, ya. Jadi biarin kebuka kayak gini nih, ya. Namanya operasinya fisiotomi, ya. Kemudian ini kan nanti dia akan berkurang, ya, pembengkakannya berkurang. Nah, kalau sudah pembengkakannya berkurang, ya nanti kita pasang skin graft. Jadi kita ambil kulit dari bagian tubuh yang lain, kemudian kita cangkokkan di sini, ya, kita cangkokkan di sini. Jadi eh, cangkok kulit, tapi dari tubuh pasiennya sendiri, gitu ya. Nah, ini ketika terjadi sindrom kompartemen, ya. Jadi di fisiotomi biarkan terbuka, ya. Kemudian nanti untuk proses penyembuhannya kita pasangkan skin graft. Nah, untuk penilaiannya untuk ke semua kasus, ya, itu tetap mulai dari primary survei dan juga secondary survei. Adapun tadi untuk kasus-kasus tertentu kita harus fokus, biasanya kalau cedera muskuloskeletal itu kita fokus mulai dari C, ya, sirkulasi, kontrol perdarahan, sirkulasi, ya. Jadi ketika airway tidak ada masalah, breathing tidak ada masalah, maka fokus lebih banyak nanti ada di C, ya. Khususnya tadi untuk luka-luka terbuka yang menimbulkan perdarahan. Makanya biasanya kalau pada pasien-pasien dengan cedera muskuloskeletal, teman-teman fokus di sini. C, C-nya itu kontrol perdarahan, ya, sirkulasi, tapi lebih fokus ke kontrol perdarahan atau hentikan perdarahan. Nah, pemeriksaannya tetap sama, ya, teman-teman, seperti primary dan secondary survei yang pertemuan kedua sudah kita lakukan, gitu ya, yaitu initial assessment baik itu A, B, C, D, E, dan juga pemeriksaan head to toe. Kemudian untuk penilaian yang lebih spesifik atau tambahan yang bisa teman-teman lakukan, ya, itu dengan cara pertama keluhan utama, kemudian serangan, ya, kemudian faktor yang memperingan atau memperberat kondisi, kemudian ada tidak gangguan aktivitas, kemudian kita bisa pakai sampel, ya. Jadi kalau kemarin ada ampel, kita tambahin S. S-nya apa? S-nya adalah tanda gejala, ya. Kemudian yang lainnya sama, alergi, medication, past illness, ya. Kemudian last meal, kemudian event yang berkaitan dengan injury. Kemudian, nah ini kan tadi kalau di apa namanya, cedera-cedera muskuloskeletal tadi kan banyak tuh, ada deformitas, ya, kemudian contusius, ya, ada abrasion dan lain sebagainya. Maka untuk pemeriksaan objektif teman-teman bisa pakai ini, di CAP BTLS. Di CAP BTLS ini adalah asesmen spesifik untuk pasien-pasien dengan cedera muskuloskeletal. Yang pertama adalah deformitas. Ya, kan tadi sering ya, kesleo muncul deformitas, fraktur muncul deformitas, kemudian dislokasi muncul deformitas. Ya, makanya DCAP BTLS ini merupakan pemeriksaan, ya, merupakan pemeriksaan spesifik, ya, asesmen spesifik pada pasien-pasien dengan kegawatan muskuloskeletal, ya. Jadi ini trauma assessment lah namanya, adalah trauma assessment, ya. Ini ada pertama deformitas, ya, kelainan bentuk, contusions itu memar, kemudian abrasion lecet, kemudian penetras atau penetration luka tusuk, kemudian burn luka bakar, tenderness nyeri ketika ditekan, kemudian laserasi luka robek, swelling pembengkakan. Nah, ini adalah pemeriksaan trauma assessment. Nah, ini contohnya deformity berubah bentuk, contusius, abrasion, penetration, burn, tenderness, laceration, sama swelling. Nah, ini namanya rapid trauma assessment.
Kemudian apa sih tugas perawat? Ya, perawat ini bisa kita lakukan PRICE, yaitu Protection, Rest, as Compression, Evaluation. Ya, jadi gimana nih? Protection tadi misalkan pasiennya fraktur, kita bisa balut tekan, balut bidai, ya. Kemudian sekaligus rest, diistirahatkan, imobilisasi gitu ya. Nah, kalau misalkan terjadi trauma-trauma yang menyebabkan pembengkakan, maka kita lakukan kompres dingin menggunakan es gitu ya. Jadi kalau trauma-trauma yang menyebabkan bengkak, maka yang betul itu dikompres dingin gitu ya. Kemudian compression ya, jadi luka tekan luka terbuka, jadi kita harus lakukan balut tekan, kemudian kita evaluasi. Nah, evaluasinya tadi teman-teman perlu ingat kalau pembidaian ya evaluasinya tadi ada pulsasi, motorik, sensasi. Ya, itu harus diperiksa. Kemudian kalau misalkan menemukan ya fraktur muskuloskeletal, luka robek misalkan. Nah, terus ada benda-benda asing ya yang menempel pada bagian lukanya, itu kita harus bersihkan terlebih dahulu ya. Jadi misalkan fraktur tadi terus sampai luka terbuka. Nah, terus ada serpihan batu misalkan. Nah, itu kita harus hapus objeknya atau kita bersihkan dulu objeknya atau batunya tadi yang ada di lukanya pasien. Kemudian balut bidai, ya. Kemudian kontrol perdarahan, manajemen nyeri. Nah, ini manajemen nyeri cenderung farmakologi ya. Jadi jarang nih kalau luka-luka yang parah khususnya nyerinya nyeri berat. Nah, ini kita butuh kolaborasi. Tapi kalau misalkan kesleo atau dislokasi yang kembali seperti semula ya, ini kita bisa non farmakologi. Contohnya tadi dengan dikompres dingin. Kemudian persiapan pemeriksaan diagnostik. Jadi kita siapkan pasiennya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, biasanya kalau cedera muskuloskeletal itu harus ada pemeriksaan penunjangnya untuk mengetahui di mana posisi frakturnya, jenisnya frakturnya seperti apa, ada organ-organ lain tidak yang terdampak gitu ya. Nah, ini kita persiapkan pasiennya untuk melakukan pemeriksaan diagnostik. Kemudian tugas perawat selanjutnya adalah persiapan operasi ya. Jadi kita siapkan pasiennya untuk tindakan operasi, misalkan edukasi pre-op ya, edukasi pre-opnya harus puasa misalkan ya. Kemudian ada antibiotik profilaksis misalkan ya. Nah, ini kita siapkan. Kemudian perawatan luka ya, misalkan sudah dioperasi ataupun sebelum ataupun misalkan tidak perlu operasi besar, cukup operasi kecil ya, dilakukan penjahitan. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh perawat gitu ya. Nah, intervensi untuk asuhan keperawatannya kita harus sering-sering melakukan penilaian dan pendokumentasian serta melaporkan 6P. Ya, apa aja 6P? Ada pain, pallor, pushless, pressure, paresthesia, and paralysis. Ya, nyeri, kemudian kemerahan, kemudian nadi, kemudian nyeri tekan, kemudian kepucatan dan juga kelumpuhan. Nah, ini harus dilaporkan. Kemudian laporkan juga perubahan ketika kita menemukan kondisi yang mengancam pada kondisi pasien. Nah, ini teman-teman perbedaan heat and cool terapi ya. Jadi kalau teman-teman ketika kita menjadi perawat, ya kita kan cenderung melakukan tindakan-tindakan yang komplementer. Nah, salah satunya dengan memberikan kompres. Nah, kompres ini itu teman-teman harus bisa bedakan kapan menggunakan kompres dingin, kapan menggunakan kompres panas, ya. Jadi kompres dingin itu kita berikan ketika terjadi pembengkakan, ya. Jadi kalau terjadi pembengkakan agar bengkaknya berkurang, nah ini kita berikan kompres dingin. Tapi kalau untuk nyeri ya, untuk nyeri, untuk
apa namanya, proses penyembuhan ya, itu kita bisa berikan yang heat therapy ya. Perbedaannya apa? Cool and heat therapy ini bekerja nanti pada pembuluh darah. Jadi kalau kita berikan kompres dingin, maka pembuluh darah akan menyempit, ya akan menyempit sehingga kalau terjadi pembengkakan, ya itu pembengkakannya akan berkurang. Tapi kalau tujuannya untuk menyembuhkan, ya untuk kesembuhan, proses rehabilitasi misalkan, jadi sudah masuk ke tahapan rehabilitasi, maka kita bisa pakai heat therapy. Nah, ini tujuannya adalah untuk melebarkan pembuluh darah biar regenerasi dan proses penyembuhannya bisa lebih cepat. Jadi jangan kebalik antara penggunaan cool terapi dan heat terapi, gitu ya. Oke, sudah selesai. Nah, ada yang mau ditanyakan terkait dengan kegawatan muskuloskeletal? Jadi, oh ya, tunggu dulu. Ada satu lagi yang belum saya sampaikan. Sorry, sorry. Ada satu lagi yang belum saya sampaikan, lupa. Eh, mana ya? Luka tusuk ya, luka tusuk. Luka, oh ya ini nih. Nah, ini satu lagi, sedikit materinya. Nah, ini jenis-jenis luka ya, teman-teman ya. Jadi jenis-jenis luka tuh nanti macam-macam ya. Ada luka tertutup ya atau luka mempar, ada luka terbuka, ada luka serut ya atau gesekan, abrasi, ada laserasi, luka sayatan yang cukup dalam ya. Kemudian luka sayat doang ya, kemudian ada luka tusuk. Nah, ini jenis-jenis perlukaan. Nah, kita bisa melakukan penjahitan ya. Tadi kalau jenis-jenis lukanya seperti tadi, tindakannya apa? Kita bisa melakukan penjahitan. Ya, ini penjahitan luka. Dilakukan penjahitan. Nah, ini contoh-contoh penjahitan ya, teman-teman. Nah, ini luka laserasi, contoh luka laserasi ini agak dalam ya. Jadi perlu penjahitan. Nah, sebelum penjahitan nanti kita harus lakukan anestesi lokal terlebih dahulu ya, bius lokal terlebih dahulu. Nanti untuk mengurangi nyeri ketika kita lakukan penjahitan luka. Nah, ini luka laserasi juga nih, contoh luka laserasi yang ada di area kepala ya. Area kepala terjadi luka laserasi. Kemudian nih kalau sudah dijahit ya, sudah dilakukan penjahitan ya, luka-luka yang sudah kita lakukan penjahitan. Kemudian nih kalau yang di kepala, ya biasanya kalau di kepala nanti harus dibotakin dulu ya, dibotakin sedikit di area luka yang akan dijahit ya. Jadi kita cukur terlebih dahulu rambutnya, cukup di sebetulnya cukup di yang mau kita jahit saja. Tapi kalau misalkan pasiennya di sedikit malu ya kadang ada juga yang minta digundul sekalian gitu ya. Nah, ini amputasi teman-teman, luka amputasi ya. Kalau luka amputasi tadi kita tidak sibuk mencari bagian tubuh yang terpotong. Lakukan balut tekan. Kalau balut tekan tidak berhenti, nah maka kita lakukan pengikatan. Bisa dibantu menggunakan torniket. Kemudian luka lainnya mana ya? Ah, ini luka tusuk. Ya, luka tusuk. Jadi misalkan ketusuk. Nah, kalau ketusuk tidak boleh dicabut
ya. Jadi tidak boleh dicabut. Justru kita harus lakukan fiksasi. Ya, jadi misalkan ini ketusuk, pertolongan awalnya itu harus difiksasi. Jadi kita balut tekan, kemudian kita fiksasi, ya. Nah, nanti untuk menyabut benda asing yang menancap, ya, benda asing yang menancap, nanti kita cabut di ruang operasi, ya. Jadi tidak boleh dicabut di lokasi, ya. Bolehnya di ruang operasi. Jadi tindakan kita adalah melakukan fiksasi agar benda yang menancapnya itu tidak banyak bergerak, ya. Kalau banyak bergerak nanti akan menyebabkan lukanya itu semakin parah atau bisa mengena pada organ-organ lain. Terakhir ini eviscerasi, ya, luka eviscerasi. Ini eviscerasi. Jadi ada bagian tubuh yang terburai ataupun keluar dari rongganya. Ya, jadi ada organ tubuh yang keluar dari rongganya. Ini contohnya usus, ya. Contohnya adalah usus. Ini ususnya keluar dari perut. Nah, apa yang harus kita lakukan? Justru yang harus kita lakukan adalah kita bersihkan, ya. Jadi kita irigasi pakai NaCl atau pakai air bersih. Kalau misalkan nggak ada NaCl, bisa pakai air kemasan, ya, air yang botol kemasan, ya, mereknya apa saja terserah, ya, yang penting air bersih. Kemudian kita irigasi, ya, kita bersihkan, kemudian kita tutup atau kita balut dengan kain ataupun kasa yang sudah dilembabkan, ya. Jadi jangan didorong masuk atau dipaksain masuk lagi. Ini ususnya udah keluar nih misalkan. Jangan didorong masuk ususnya, ya. Cukup diirigasi khususnya pakai NaCl ataupun pakai air bersih. Kemudian setelah diirigasi, ya, kita bungkus pakai kasa yang sudah dilembabkan, gitu ya. Ini untuk luka-luka eviscerasi atau ada organ yang keluar dari rongga tubuh, ya. Oke, mungkin itu tambahannya, ya. Tadi lupa belum saya gabungkan untuk materinya. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, barangkali ada yang ingin ditanyakan untuk trauma ataupun kegawatan muskuloskeletal. Silahkan. Jadi kalau di, oh ya boleh silahkan. Penyakit yang disebut sama ini kayak muskular itu ada perbedaan akutnya nggak? Kronis. Sorry, putus-putus suaranya apa? Yang penyakit yang disebabkan sama muskular ini bisa dibedain akut sama kronisnya nggak? Kegawatan muskuloskeletal ini bisa dibedakan akut dan kronisnya tidak gitu. Oke. Iya, Pak. Oke, baik. Sebetulnya kalau kegawatan muskuloskeletal ini fokus kita adalah di penanganan awal. Ya, jadi kalau kita katakan akut dan kronisnya, ya tidak, ini cenderung ke kondisi akut karena biasanya cedera muskuloskeletal itu terjadi seketika, ya, kondisinya akut. Nah, tapi kita perlu segera melakukan penanganan. Nah, mungkin kronisnya itu akan terjadi setelah penanganan awal yang kita lakukan. Contoh pada luka amputasi misalkan. Nah, luka amputasinya nanti butuh proses penyembuhan yang cukup lama. Nah, itu baru terjadi kondisi kronis. Tapi untuk cedera muskuloskeletal atau kegawatan muskuloskeletal ini cenderung terjadinya itu akut, ya, karena terjadinya secara tiba-tiba. Contoh misalkan fraktur. Fraktur kan biasanya karena ada trauma, ada cedera sehingga terjadi fraktur. Kemudian sprain itu kan juga biasanya terjadinya seketika. Nah, kita harus menangani di awal itu. Kalau sampai terjadi kondisi kronis, ya biasanya penanganannya tidak betul. Misalkan nih, fraktur tapi tidak dilakukan operasi. Nah, itu bisa terjadi deformitas secara kronis. Jadi bentuknya bengkok terus, ya, karena tidak dilakukan operasi, itu bisa terjadi.
Mungkin itu kalau yang kondisi kronisnya. Jadi biasanya kondisi kronisnya ya setelah penanganan yang kita lakukan gitu ya, atau mungkin orangnya tidak melakukan penanganan dengan baik sehingga sampai pada kondisi kronis. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Kalau sindrom kompartemen itu bisa lama, ya bisa sampai 3 bulan. Tapi 3 bulan itu kan belum masuk kondisi kronis ya, karena kronis itu di atas 6 bulan, ya. Kalau sindrom kompartemen itu bisa lama karena prosesnya tadi sampai dengan screen graph dan lain sebagainya itu biasanya butuh waktu yang lama. Tapi tidak dikatakan kronis biasanya karena belum sampai 6 bulanan gitu. Ada lagi mungkin pertanyaan? Silahkan. Silahkan, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Ayo, sebelum saya yang Izin bertanya. bertanya, Pak. Oh ya, boleh, silahkan. Kenapa luka tusuk itu harus dibukanya di ruang operasi, Pak? Oke, baik. Pertanyaan bagus nih. Kenapa luka tusuk dibukanya di ruang operasi? Yang pertama, ketika terjadi luka tusuk, ya itu bisa mengena di area organ. Ya, contoh tadi luka tusuknya di area dada. Itu bisa mengenai organ paru-paru ataupun kalau mendekati jantung ya bisa mengenai organ jantung. Kalau kita cabut sembarangan maka justru akan memperparah kondisi, ya. Jadi kita cabut ya bisa terjadi perdarahan yang masif, ya. Ketika ya sama kalau misalkan ban motor kalian kecubles paku, kena paku. Nah, kalau kita cabut kan anginnya malah keluar, ya. Nah, luka tusuk juga sama. Kalau mengena pada organ terus kita cabut dengan sembarangan, maka bisa resiko perdarahannya itu besar. Justru bisa mengancam nyawa dari si pasien. Kemudian belum tentu juga ketika kita cabut itu lancar-lancar saja, ya. Bisa jadi malah merusak organ-organ di sekitarnya. Ya, makanya pencabutan luka tusuk itu dilakukan di ruang operasi. Jadi nanti ketika proses pencabutan biasanya dokter ataupun petugas operasi itu akan berhati-hati dan dalam proses penyabutannya itu akan dihentikan dulu. Misalkan nih, pas lagi mau nyabut, ada perdarahan, biasanya perdarahannya dihentikan terlebih dahulu. Kalau misalkan mengenai pembuluh darah besar, pembuluh darah besarnya dijahit dulu gitu ya. Sehingga pas dicabut itu resiko perdarahan atau merusak organ-organ di sekitar itu semakin kecil ya. Jadi harus dilakukan di kamar operasi. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah jelas? Ayo, boleh silahkan. Baru 2 penanya ini. Satu lagi deh. Silahkan. Bapak izin bertanya. Ya, boleh. Silahkan. Kan biasanya orang-orang yang bisa kena patah tulang atau dislokasi itu kan biasanya masyarakat tuh pasti berobatnya itu kan ke kayak tukang urut ataupun itu tuh, Pak. Nah, kan kebanyakannya kan begitu ya, Pak ya. Mereka tuh kayak buat ke medis tuh kayak wah udahlah cuman kesleo doang gitu kan. Nah, gimana sih Pak kalau misalnya kita jadi perawat tuh kayak biar masyarakat tuh sadar gitu loh. Oke, Terima kasih Pak. baik. Nah ini nah, cukup menarik juga nih. Masih banyak masyarakat yang lebih ke pengobatan secara tradisional ya. Nah, sebetulnya pengobatan tradisional itu ya tidak sepenuhnya salah ya. Tapi harus kita bisa garis bawahi cederanya atau lukanya itu seperti apa. Contoh kalau misalkan fraktur sampai frakturnya terbuka, kok hanya dibawa ke tukang urut ya salah.
Tapi kalau misalkan hanya kesleo ringan ya, misalkan hanya terkilir ya, itu ya pakai tradisional nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang parah perlu tindakan medis, perlu operasi ya, kita mau tidak mau edukasinya ya harus benar, harus kita berikan rekomendasi untuk ke medis gitu. Karena pada cedera muskuloskeletal ini ya, atau kegawatan muskuloskeletal ini, itu kalau misalkan lukanya hanya sprain itu kan seperti kesleo ya. Kalau sampai tidak putus ligamennya atau tidak putus tendonnya tadi, kalau yang strain ya, itu sebetulnya kita bisa pakai terapi komplementer dengan cara tadi diberikan kompres ya. Jadi bukan diurut ya. Kalau diurut malah semakin menyebabkan peradangan ya. Nah, caranya di apa? Dikompres ya, tidak perlu sampai ke medis, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan fraktur, apalagi frakturnya terbuka, kok hanya datang ke tukang urut, nah ini yang perlu kita luruskan ya, karena biasanya kalau ke pengobatan tradisional itu hanya mengatasi tadi bentuknya saja, tidak mengatasi fungsinya ya. Makanya biasanya kalau ke pengobatan tradisional, oke lah bentuknya tulangnya nyambung lagi, tapi kadang fungsinya ada yang bermasalah. Tapi kalau di medis dilakukan tindakan operasi, itu akan diperhatikan fungsinya juga. Jadi selain tulang frakturnya kita perbaiki, fungsinya juga kita perbaiki, seperti itu. Terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan? Barangkali ada yang masih ingin bertanya? Cukup? Cukup? Baik, kalau cukup coba diangkat jempolnya. Angkat jempolnya. Nah, ini saya mau lihat nih yang pada aktif nih. Wah, kan baru pada nyala kan. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya untuk pertemuan pada siang hari ini. Ya, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Seperti info di awal tadi ya, jadi nanti ada satu pertemuan yang teman-teman nanti lihat di YouTube ya. Kemudian nanti minggu depan karena Jumat itu libur, sehingga kalau bisa perkuliahannya maju di hari Kamis, nanti gabung semua kelas via online ya. Jadi karena minggu depannya lagi itu sudah UTS ya. Jadi silahkan didiskusikan hari Kamis bisanya jam berapa. Ya, nanti saya mengikuti. Silahkan nanti hari Kamis bisanya jam berapa, karena Jumatnya tanggal merah libur gitu ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.